Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung terletak di Jalan Letkol Haji Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, disebut juga dengan kampus ceria, cerdas, edukatif, ramah, indah, dan agamis. Dengan akreditasi A menjadikan sekolah ini menjadi sekolah unggul di kota Bandar Lampung. Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 ini dipimpin oleh Kepala Sekolah Karismatik Haji Lukman Hakim. Dengan jumlah siswa-siswi saat ini 1.421 orang, jumlah guru 103 orang, dan jumlah staf karyawan 43 orang. Sekolah MAN 1 memiliki visi yaitu madrasah sebagai pusat pendidikan dan pembudayaan Islam yang unggul dan berwawasan global. MAN 1 Bandar Lampung mempunyai program yaitu program kelas unggul non-asrama, dengan tujuan sebagai salah satu sekolah menengah atas yang berorientasi ke masa depan dan berpacu untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang unggul. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam perkembangan dan kelangsungan kehidupan manusia. Karena pendidikan pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan peserta didik di masa mendatang. Baik pemirsa, jumpa lagi bersama saya Arista Putri, dan saat ini telah hadir di samping saya yaitu Kepala Sekolah MAN 1 Bandar Lampung, yaitu dengan Bapak Lukman Hakim SPD MM. Dan hari ini kami akan membahas tentang program kelas unggul non asrama hanya di Saburai Talk. Baik Bapak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, tapi pun. Ya pun. Pak, nih, udah sore kok masih semangat aja sih Pak? Alhamdulillah, memang harus selalu berjiwa semangat Pak. Boleh nih Pak, tahu resepnya apa nih Pak? Biar semangat terus buat pemirsa di rumah nih Pak. Ya, kita kan punya visi hidup ya. Visi saya kebetulan ingin bermanfaat buat banyak orang. Jadi selalu supaya bermanfaat buat banyak orang harus perlu energi dan semangat tinggi. Baik, Pak, berbicara dengan mengenai kelas unggulan nih Pak. Apa sih Pak yang dimaksud dengan program kelas unggul non asrama itu Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampung adalah daerah yang sangat strategis, terutama di dunia industri maupun dunia pendidikan ya. Oleh karena itu, MAN 1 Bandar Lampung juga di daerah yang lokasi yang sangat strategis dan tentunya menjadi dambaan banyak masyarakat tentang keinginan menyekolahkan anaknya di MAN 1 Bandar Lampung. Oleh karena itu hari ini kita juga tahu perkembangan teknologi IT ya terutama itu juga sangatlah pesat. Oleh karena itu MAN 1 Bandar Lampung juga harus mampu menjawab tantangan itu. Salah satu caranya tentunya dengan kelas unggul non asrama. Kelas unggul non asrama kebetulan MAN 1 Bandar Lampung itu memang diberikan amanah oleh Dirjen Pendis ya. Pendis itu pendidikan Islam dari pusat. Sejak Januari 2020 diberikan SK sekolah yang menyelenggarakan pendidikan riset. Itulah dasar hukum kita menyelenggarakan kelas unggul. Kali ini sejak saya masuk di MAN 1 Bandar Lampung di 2021 kita punya tagline untuk 4 tahun ke depan. Tagline-nya apa? Selama ini menjadi kampus ceria dan ditambah dengan kampusnya para bintang. Artinya MAN 1 Bandar Lampung ke depan akan memproduksi bintang-bintang baik di sisi akademis, olahraga, keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Bagus sekali ya Pak. Ya. Oh iya, program kelas unggul ini pertama kali tuh di mana sih Pak? Di program ini? Ini kita cerita sejarah ya. Kita dulu di tahun 2000-an ya, 2009 atau 2000 berapa itu kita merasa kok kayaknya sekolah-sekolah di madrasah ini stagnan ya. Kemudian potensi guru itu nggak bisa melejit. Kemudian anak-anak juga tidak bisa melejit di tingkat. Jadi standar gitu ya Pak ya? Monoton gitu. Makanya kami dulu waktu itu saya masih jadi guru di MTS Negeri 2 Bandar Lampung menginisiasi sebuah kelas yang kita mau modifikasi dalam beberapa petik ya. Ada ruang-ruang yang bisa kita coba untuk memberikan menu yang layak lah gitu ya. Ternyata dari situ di sekian tahun kemudian begitu alumni MTS Negeri 2 Bandar Lampung itu begitu menjadi dambaan karena nilainya bagus, dilombakan juara. Ketika masuk di sekolah berikutnya, sekolah itu terheran-heran, kok anak ini cepat respon ya. Gimana caranya? Dulu dari sekolah mana? Sampai anak-anak kita sekolah di MAN IC Palembang di OKI, guru-guru terheran-heran, kenapa kok anak dari Lampung ini
kok begitu cepat merespon dengan apa yang diinginkan sekolah. Nah itulah kemudian ketika saya kemudian dicoba diamanahi untuk menjadi sebuah kepala madrasah, kalau di Kementerian Agama kan kepala madrasah ya, atau kepala sekolah. Saya coba ditugaskan di daerah terluar Provinsi Lampung, berbatasan dengan Oku Selatan, di Liwa, Lampung Barat. Saya sangat optimis untuk mengembangkan madrasah di Liwa itu yang menunya sama dengan madrasah di Bandar Lampung. Saya berkeinginan orang-orang di Lampung Barat itu tidak perlu jauh-jauh untuk menyekolahkan anaknya yang selevel madrasah sanawiyah. Dan itu ternyata disambut begitu hangat ya dari pemerintah daerah, orang tua dan seterusnya, hingga berjalanlah. Proses berjalannya kemudian saya diamanahkan lagi untuk ke hijrahlah ke Waikanan. Saya uji coba, kata orang impossible daerah seperti ini mau kelas unggul. Ternyata berhasil, dan anak-anak hingga saat ini juga menjadi motor utama madrasah, karena proses pembelajarannya sangat berbeda dengan yang standar. Jadi anak-anak juga lebih bersemangat ya Pak ya? Sangat bersemangat, karena konsepnya berbeda dengan konsep yang biasa dilakukan di madrasah lain. Ya. Dalam proses ini nih ada nggak sih Pak kesulitannya sendiri Pak? Ya, kemudian karena saya udah uji coba dari Waikanan, kemudian saya kembali ke Bandar Lampung di Pahoman ya, kebetulan dekat dari sini di MTS Negeri 1 Bandar Lampung ya. Saya juga menginisiasi itu dan progresnya cukup bagus gitu. Nah, kemudian itu kan sekolah, kalau kita di sekolah negeri tetap punya anggaran dari DIPA ya, dari BOS dan seterusnya. Tetapi kalau untuk pembelajaran standar cukup. Untuk kita tadi dengan tagline menciptakan para bintang nggak cukup. Nah kesulitannya apa? Tentunya menyamakan persepsi atau menyatukan visi ya, supaya mendayung ke arah yang sama gitu. Supaya sampai pada tujuan yang kita inginkan, tentunya kita harus sosialisasi atau menyamakan keinginan. Kepada siapa? Calon wali murid, orang tua, kemudian stakeholdernya seperti komite, kemudian alumni, itu juga harus satu visi. Kemudian tentunya dari sekian kan tidak 100% sama dan cocok. Itu juga menjadi kendala, tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Nah itulah kemudian apa yang ada di konsep kita itu program itu kita tawarkan ketika penerima mahasiswa baru, Bapak Ibu, anak-anak kita potensinya bagus, kita kelola standar juga tetap bagus, tapi alangkah sayang kalau nggak kita maksimalkan dengan menu-menu yang lain. Kita tawarkan kelasnya mau ber-AC atau tidak, kita tawarkan. Oke, iya. Ada pilihan kelasnya juga ya Pak ya? Iya. Jadi yang kelas ini kan berbayar orang tua ya. Iya betul. Di samping tetap gaji guru sebagian tetap di normal. Tetapi kan kita juga itu kan kita tanya dulu, mau pakai AC, oke pakai. Mau pakai smart TV, pakai. Mau pakai air minum dan seterusnya, pakai. Kita hitung aja. Iya, betul. Jumlahnya berapa bagi anak sekian, sanggup nggak? Oke. Baru kita musyawarahkan bersama-sama. Kalau kira-kira bakal tidak sanggup, anak bapak ibu yang dinyatakan diterima tetap diterima di kelas reguler. Tadi pembagiannya ada kelas apa aja tuh Pak? Nah oke. Man 1 Bandar Lampung itu kita bukan berarti pengkastaan ya. Iya betul. Bukan pengkastaan, tapi kita ingin ngambil namanya inklusi. Inklusi kan ada berkebutuhan khusus maupun memiliki kelebihan. Nah kita ambil yang memiliki kelebihan. Nah makanya kita di Man 1 ada kelas unggul tadi. Kelas unggul tadi di samping memang kurikulum dan menunya memang berbeda. Juga perlu tambahan biaya dari komite yang sudah kita sepakati berapa. Kemudian di samping itu juga ada juga boarding. Kelas boarding itu asrama. Jadi ada anak Man 1 yang tinggal di asrama dari pagi sampai pagi lagi di sekolah. Di belajar kurikulum madrasahnya full 100% ditambah kurikulum keasramaan. Jadi memang lebih cepat matang dan mandiri ya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Asrama kan kadang-kadang soal makan itu kadang selera suka nggak cocok. Iya, beda-beda selera. Ya, itu kadang jadi kendala. Ada yang doyan sayur, ada yang nggak suka sayur. Kemudian ini tadi unggul ya, ada boarding, ada juga reguler.
Kelas reguler ini juga sebetulnya layak di kelas yang lain. Kalau dia sudah lulus di kelas reguler pun sebetulnya dia layak di kelas yang lain, hanya pilihan. Kadang-kadang ada yang nasibnya mungkin kurang bagus, orang tuanya penghasilannya minim, itu bisa free bahkan gitu. Oh, bisa free juga? Bisa free. Apalagi dia punya kartu Indonesia Pintar, udah otomatis kita free. Atau pas masuk belum punya, kemudian ada keterangan tidak mampu dari dari aparat setempat, itu kita carikan beasiswa atau orang tua asuh. Karena di antara anak-anak itu juga ada yang jadi punya orang tua asuh dari guru, misalkan biayanya yang dibantu oleh guru berapa, itu jadi orang tua asuh dia. Jadi tetap ada kolaborasi atau subsidi silang supaya anak-anak itu tidak terkesan menjadi kastanisasi pendidikan, tidak gitu. Jadi tetap mereka dapat layanan pendidikan yang maksimal di MAN 1 gitu, Mbak. Baik, Pak, mengenai visi misi MAN 1 itu seperti apa nih, Pak? Ya, kalau visi misi yang sudah direncanakan kan visinya adalah menyerahkan pendidikan keislaman yang berwawasan unggul dan global ya. Makanya kita jumper, kalau bahasa jumper ya, kita mix dengan tagline tadi. Nah, kampusnya para bintang. Walaupun awalnya kita malu-malu untuk mengatakan itu, apa iya layak kita jadi disebut bintang? Seperti itu ya, Pak? Apa nggak ketinggian, Pak, katanya? Oh tidak, ini sebuah mimpi pertama. Yang kedua sebuah doa. Ya, sebuah doa. Dan ternyata makin hari visi itu, tagline itu menjadi nyata. Ya, Lampung tahun sebelumnya itu secara nasional di kejuaraan kompetisi sains madrasah urutan ke-19. Ya, kemudian tahun ini ya, tahun 2022 dari MAN 1 Bandar Lampung bisa mengirimkan 2 delegasi secara nasional, 2 fisika terpadu dan ekonomi terpadu, bisa mendongkrak dari posisi 19 tahun ini Lampung menjadi posisi ke-6 nasional. Satu-satunya madrasah di luar Lampung yang bisa masuk 10 besar. Lampung. Nah, ini kan menjadi prestasi yang unggul ya, Pak, ya? Ini juga membanggakan bukan hanya madrasah ya, provinsi, daerah Lampung juga muncul ketika Pak Menteri menyebutkan Lampung. Ini juga menjadi sebuah impian kita bersama lah. Baik, Pak. Mengenai program apa saja nih, Pak, yang ada di kelas unggul di MAN 1? Kelas unggul memang sekarang kita sedang revitalisasi ya. Pertama dari kurikulum yang ada itu di Kementerian Agama kan udah padat sebetulnya. Dari materi mata pelajaran saya udah 14 mapel ya. Itu udah padat. Kalau di SMA kan 9 atau 10 mapel, kalau kita lebih 5, lebih banyak ya. Udah padat sebetulnya. Cuman untuk di kelas unggul, anak seleksinya kan udah berat tuh. Untuk bisa lulus kelas unggul di MAN 1 luar biasa ya. Dari 1.600 itu terseleksi tinggal 400 sekian. Dari 400 itu tinggal terseleksi beberapa kelas. Ini udah berat. Sebetulnya masuk di kelas unggul itu jadi udah bahannya udah bagus nih, inputnya udah bagus. Tinggal proses lah diserahkan ke madrasah ya. Proses itu kita punya guru-guru yang memang terstandarisasi, tersertifikasi ya. Di samping itu juga kita juga menghadirkan guest teacher atau guru tamu. Ya, guru tamu. Itu dari mana nih, Pak, guru tamu itu, Pak? Pertama pertama yang sudah jalan, guru tamu itu khusus untuk bahasa Inggris. Nah, kita menghadirkan semacam kursus bahasa Inggris selama 4 bulan dari Jawa Timur, Kampung Inggris. Kalau kita dengar mungkin Kampung Pari ya. Kampung Pari kan kampungnya bahasa Inggris di Jawa Timur. Itu kita hadirkan ke MAN 1 Bandar Lampung. Kenapa? Untuk ingin mengambil atmosfer pembelajaran bahasa Inggris. Seperti apa sih kok orang di Pari itu bisa ngomong gitu. Intinya nanti anak-anak MAN 1 dalam kelas unggul itu awal startnya ngomong Inggrisnya bisa. Ya, katakanlah nanti bisa di Lampung madrasah apa kampung Inggrisnya madrasah lah ya. Nanti MAN 1 Bandar Lampung akan muncul aura pembiasaan berbahasa Inggris. Walaupun saya sendiri kan saya memang dari fisika ya, jadi bahasa Inggrisnya agak kurang, tapi nggak apa-apa. Saya juga belajar untuk membiasakan itu. Bonus nih, 4 bulan pertama anak belajar bahasa Inggris dengan guru tamu, guest teacher. Setiap hari masuk 90 menit pertama di awal jam, kemudian
dibampingi oleh guru yang ada jam di situ. Gurunya ikut belajar. Jadi sama-sama belajar ya Pak? Sama antara belajar. Guru dan murid. Iya. Nanti sore penutupan cek lagi kayak bahasa Inggris lagi. Jadi satu kelas satu hari dua sesi kali. di awal, di siang dan atau di sore. Jadi guru-gurunya yang di itu include, jadi tidak nganggur, gurunya ikut belajar sambil menginstal cara pembelajaran bahasa Inggris secara tidak langsung oleh guru-guru kita. Guru-guru kita artinya dapat pengalaman pembelajaran yang lebih segar dan baru dengan nuansa yang berbeda. Banyak keuntungan di situ. Anaknya pinter, guru kita juga terinspirasi, suasana belajarnya juga jadi menyenangkan. Itu di awal. Kemudian setelah itu nanti kita ada talk show. Nah, talk show English. Biasanya kita bekerja sama dengan Unila dari tamu-tamu seperti guest teacher, tamu-tamu dari mancanegara, dari Kanada, dari Amerika Latin, dari Asia kayak di Thailand dan seterusnya. Nanti kita akan hadirkan juga untuk membersamai anak-anak uji coba bagaimana anak itu ngomong langsung dengan orang asing. Nah, itu nanti akan asik juga. Iya betul. Kan sekarang kan setelah selesai nanti juga dia bisa tetap berkomunikasi melalui internet ya, dan itu sangat menyenangkan. Ya, kemudian anak-anak juga perlu ditumbuhkan rasa hormatnya sama guru sama orang tua. Iya, betul. Sejak usai dikekang oleh pandemi 2 tahun lebih kan mental anak itu agak berubah. Iya, karena dari rumah ya Pak, Ya, daring. biasa di rumah, rebahan di rumah, generasi rebahan kan, Iya betul. hidupin AC, wifi, pegang HP. Iya. Jadi jiwa sosialnya jadi hilang. Betul. Jadi begitu ke sekolah pertama agak ketemu orang agak aneh, maskernya dipakai kan nggak ketahuan siapa. Iya, sama guru juga lambat saja, nggak nyapa assalamualaikum, kebiasaan itu hilang. Nah, itu harus kita kembalikan. Caranya gimana? 2 minggu sekali bergantian putri untuk bermalam di sekolah, dimotivasi bagaimana etika kita dengan orang tua dan dengan guru, ibadah kita seperti apa. Nah, itu nanti akan ada perubahan. Nanti 2 minggu depan yang putra bergantian. Itu apa? Untuk menghaluskan rasa supaya dia di samping dia cakap di akademis, akhlaknya juga harus terjaga karena anak-anak kita juga aset kita ke depan. Iya, betul. Baik Pak, mengenai program kelas unggul ini ada tim khusus nggak sih Pak yang untuk menanganinya sendiri? Oh ya, tentunya ini karena pekerjaan yang besar ya, untuk apa ya, ibarat motor balap itu harus ada mekaniknya yang handal ya. Atau kalau restoran itu ada chiefnya yang hebat itu, sama itu juga punya kru sendiri ya. Jadi ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada seksi-seksi yang bertanggung jawab ketika misal dalam tanggal sekian bulan ini kita akan talk show fisika di pantai, mengukur kecepatan gelombang, kan real tuh. Iya betul. Nah, tentunya kelas itu, tim itu sudah merancang nanti kegiatannya seperti apa, penugasannya seperti apa, terus penayangannya seperti apa, panitianya seperti apa. Itu juga tentunya juga dibutuhkan kru yang hebat gitu ya. Kalau enggak ya nggak jalan. Karena anak akan mengukur gelombang di pantai, tentang gelombang transversal misalnya. Iya. Berarti kan anak-anak harus ditugaskan di sebelum itu, apakah browsing di internet, apa pakai buku, gelombang transversal, gelombang longitudinal, dan seterusnya, kecepatan frekuensi gelombang seperti apa. Nah, nanti peragaannya seperti apa? Anak-anak akan main acting. Siapa yang berfungsi sebagai gelombangnya, kemudian siapa yang berfungsi sebagai apa namanya, frekuensi dan seterusnya. Nanti suatu saat ketika dia sudah itu, kan otomatis secara teori dia akan belajar banyak tentang gelombang. Nah, ketika di lapangan, di kelas belajar gelombang teori, dia sudah encer karena dia udah belajar duluan. Iya. Oh, gelombang tuh ini. Ketika ada soal gelombang apapun bentuknya, cus, selesai. Jadi udah nggak ada masalah gelombang. Pun dengan biologi. Kedepan kita ingin coba nanti talk show biologi di Taman Kupu-Kupu, misal. Nah, itu kan dibutuhkan kru. Iya betul. Nah, semua panitia dan kru akan hadir ke Taman Kupu-Kupu. Sebelum anak-anak belajar tentang kupu-kupu, dia secara teori akan browsing tentang kupu-kupu, ya, dari proses kepompong, kemudian sampai jadi kupu-kupu seperti apa,
yang model kupu-kupu nama latinnya apa, dia sudah belajar karena dia nanti akan terjun lapangan dan akan ngisi daftar isian, kemudian akan memperagakan fungsi-fungsi dan seluk-beluk tentang kupu-kupu. Ketika di ujian nanti ada soal tentang kupu-kupu, itu udah encer. Kenapa? Dia bukan hanya sekedar baca, dia praktek. Nah, itulah cus gitu. Makanya itu walaupun sampai sore pelajaran di MAN 1 di kelas 1 tetap menyenangkan, membahagiakan. Gitu, Pak. Baik, Pak, kita jeda sebentar ya, Pak. Iya. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, saksikan terus Sabura Talk hanya di Sabura TV. Kembali lagi di acara Sabura Talk dan pastinya dengan Pak Lukman. Baik nih Pak, mengenai kelas unggulan ada landasan tersendiri nggak sih Pak? Ya, kelas unggul di MAN 1 Bandar Lampung, landasan atau payung hukumnya tentunya ada ya di Dirjen Pendis, di SK Dirjen Pendis nomor 6768 atau kalau nggak lupa ya tahun 2020. Itu dasar bahwa MAN 1 adalah salah satu madrasah penyelenggara riset. Itulah dasarnya, makanya kedepannya juga anak-anak di kelas unggul ini akan kita jadikan produk-produk peneliti muda. Peneliti muda, jadi anak-anak di MAN 1 Bandar Lampung nanti akan kita ambilkan coachnya atau pelatihnya dari perguruan tinggi terdekat untuk keagamaan atau humaniora, itu nanti akan bekerja sama dengan UIN dan itu sudah kita lakukan, tinggal eksekusi nanti di semester ini. Kemudian untuk ilmu-ilmu pengetahuan alam, matematika dan ilmu pengetahuan alam, kita sudah bekerja sama dengan Unila di Fakultas MIPA dan dengan ITERA, karena ketika kita mengantarkan anak menjadi bintang itu juga tidak terlepas dari perguruan tinggi terdekat, dan itu sudah kita lampaui dan sedang akan kita perbanyak produk-produknya. Tentunya dalam waktu dekat yang selama ini juara di Olimpiade, KSM dan seterusnya, kita akan tingkatkan menjadi juara-juara penelitian termasuk riset muda. Karena kita kalah jauh dengan Thailand, Singapura, bahkan di Pakistan kita masih di bawahnya untuk yang hobi meneliti. Karena di Indonesia dari 1 juta penduduk kita itu hanya 40 yang jadi peneliti di Indonesia. Ya, jadi kan hanya kecil sekali. Ya, makanya nanti MAN 1 Bandar Lampung melalui cita-cita Kementerian Agama akan kita produksi anak-anak menjadi bintang-bintang untuk menjadi peneliti muda. Jadi sangatlah tepat ketika anak pertama kita bekali dengan bahasa Inggris yang cukup, kemudian mampu melakukan riset sederhana, kemudian dia akan mampu mempublikasi secara ilmiah baik di jurnal maupun di dunia publikasi yang lain. Nah, kalau itu sudah mampu dilakukan, maka hasil-hasil penelitian dia akan abadi. Ketika dia nanti jadi guru, jadi dosen, modal dia sudah banyak. Dan itu tentunya hasilnya real ya, real, betul-betul real, dan ada novelty yang didapatkan dari penelitian anak-anak di kelas SMA dan aliyah ya. Kalau ini sudah terwujud, maka tidak menutup kemungkinan Lampung juga akan mengikuti jejak-jejak madrasah-madrasah yang ada di Pulau Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah. Baik Pak, mengenai target dan sasarannya itu seperti apa nih Pak? Ya, targetnya itu tadi, tentunya kita akan memberikan formula ya, karena nanti madrasah-madrasah lain juga bisa memanfaatkan novelty ini ya, formula ini untuk bisa mengungkit potensi tidak hanya di madrasah sekolah ya. Kita tidak bisa mengelola sebuah pendidikan dengan sekedarnya. Harus punya strategi dan formula tersendiri, dan di MAN 1 itu tentunya akan menjadi produk-produk yang bisa diandalkan. Kenapa? Anak-anak alumni MAN 1 itu ya, minim-minimnya itu anak yang laki-laki itu kan punya hafalan beberapa juz. Ya, ketika dia tamat di masyarakat pasti kepake. Ya.
dia bisa ngajar ngaji, bisa jadi khotib, bisa jadi imam tarawih. Orang tuanya meninggal, dia bisa jadi imam dan doanya. Itu minimal, ya. Kebutuhan di masyarakat itu sekarang butuh real. Iya, betul. Makanya ketika anak-anak kita terima di SPN dan seterusnya, toh mereka juga pernah disampaikan ke saya sebuah testimoni. Kalau ada anak madrasah yang terima di SPN, saya bangga. Kenapa? Ketika hari Jumat mau khotib, anaknya sudah siap, yang azan sudah siap, doanya sudah siap. Jadi minimal ya, minimal. Kemudian tentunya madrasah tadi tidak hanya mengurusi soal doa dan seterusnya ya, urusan ibadah saja. Tadi saya katakan anak-anak madrasah sekarang juga harus jadi periset muda, peneliti muda, karena setiap tahun itu akan dilombakan di kementerian tentang madrasah MyRes ya, madrasah Young Research. Itu setiap tahun akan dilombakan dan itu diapresiasi oleh kementerian, terutama Kementerian Agama. Tahun kemarin Lampung belum muncul. Insya Allah nanti beberapa tahun akan datang akan muncul bintang-bintang riset dari MAN 1 Bandar Lampung. Baik Pak, mengenai program kegiatan, ada berapa bidang pembagian di kelas unggul ini sendiri Pak? Ya, jadi kelas unggul itu yang pertama untuk kelas-kelas IPA ya, atau MIA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Itu ada beberapa kelas, 3 atau 4 kelas. Kemudian itu juga terbagi nanti dia akan kelebihannya di fisika, apakah di kimia, apakah di biologi. Nah, jadi ada pembagian sendiri? Ya, nanti dia juga akan meneliti di misalkan MIA 1, dia akan fokus di fisika. Di samping pelajarannya tetap, artinya dia akan fokus di fisika, di penelitian maupun di keilmuan. Nanti di MIA 2, mungkin dia akan, bukan mungkin ya, kita sudah terapkan untuk kimia. MIA 3-nya untuk biologi dan seterusnya. Kemudian untuk MIA ya, itu peminatnya paling banyak, paling banyak MIA. Jadi banyak yang kecewa akhirnya karena memang bukan tidak layak ya, sudah layak. Kalau udah dapat nomor tes itu udah layak, hanya kapasitasnya terbatas. Dia harus bertarung lewat tes berikutnya, CAT dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ada yang kedua itu jurusan ilmu-ilmu pengetahuan sosial atau IPS kalau zaman kita dulu ya, paling IIS ya, ilmu-ilmu sosial. Itu juga IIS yang I1 dia akan maksimal di geografi misalnya. Kemudian yang IS2-nya akan maksimal di ekonomi. Tetap kurikulum yang lain tetap kita menunya juga akan kita tingkatkan. Kemudian ada juga di ilmu-ilmu bahasa. Di MAN 1 Bandar Lampung itu jangan salah, anak itu biasa pinter bahasa Mandarin, Pak. Jadi kalau kita lagi ada acara seremonial itu MC-nya bisa 5 bahasa. Ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Satu orang bisa 5 bahasa. Kita bagi. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman ya. Nah, itu bunyi. Jadi nggak salah kalau anak-anak masa itu bahasa Mandarinnya ya oke gitu ya, anak-anak bahasa ya. Nah, nanti memang kita biasa di bahasa Inggris sama Mandarin kita yang ini apa yang kita unggulkan ya. Artinya salah satu guru kita juga kita pernah kirim ke Tiongkok ya, berapa 8 bulan apa berapa itu. Sehingga luar biasa, anak-anak juga biasa ngobrol-ngobrol pakai bahasa Inggris, kemudian di bahasa Arab, Mandarin, Jerman itu untuk kelas bahasa itu, dan itu juga banyak diterima di jalur-jalur undangan di perguruan tinggi negeri kelas bahasa. Hampir udah ada jalur undangan sendiri ya, Pak ya? Ya karena peminat kan sekolah-sekolah lain bahasa jarang ya. Nah, kita ada gitu. Jadi nggak sulit untuk masuk perguruan tinggi negeri dan melalui jalur undangan maupun jalur tes dari jalur bahasa. Yang ketiga, jalur-jalur keagamaan tadi, kelas-kelas kalau bahasa kita ilmu-ilmu keagamaan. Luar biasa juga. Tadi kita juga tidak menduga ya, anak-anak yang hafalannya bagus ternyata bisa diterima di semua lini. Tadi saya katakan bisa diterima di Polri, bisa terima di ITERA, farmasi malah ya. Artinya luar biasa. Artinya model-model keagamaan itu ternyata bisa mengungkit prestasi dia dan yang lain gitu loh, Mbak. Jadi ada beberapa segmen memang di MAN 1. Sungguh luar biasa ya, Pak ya. Baik, Pak, mengenai apa yang dimaksud dengan program budaya seperti apa tuh, Pak? Oh, program budaya. Jadi gini, di MAN 1 Bandar Lampung juga tidak lupa, kan anak-anak itu punya core masing-masing ya. Ahlinya di apa namanya di akademik ya tadi
jual KSM. Tetapi tidak lupa kita tinggal di Lampung ya. Jadi tentunya juga budaya di Lampung itu juga harus hidup di Lampung. Oke, bahasa kita ada bahasa Lampung. Cuman budaya-budaya di masyarakat Lampung juga kita hidupkan, seperti dari tari, kemudian lagu-lagu Lampung dan budaya-budaya makanan Lampung itu juga kita memang dibuat supaya kita tidak lupa bahwa kita berada di daerah yang memang harus kita cintai bersama, kita budayakan bersama. Makanya ke depan kami juga akan mengadakan kalau di kelas unggulan di akhir semester di sebentar lagi kan ada yang namanya calling program. Jadi setiap anak itu nanti akan menelpon atau video call gurunya dengan bahasa asing. Bisa bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa tadi. Nanti ke depan saya juga berkeinginan kami bersama-sama di Mansur, anak-anak akan calling program ke gurunya dengan bahasa Lampung. Jadi nelpon atau video call dengan gurunya bahasa Lampung. Coba Lampung. Keren kan? Betul, betul. Jarang sekali ya Pak ada antara guru dan siswa itu ngobrol tuh memakai bahasa asing, memakai bahasa Lampung, itu sungguh luar biasa asik sekali. Gitu, ya. Baik Pak, mengenai program kelas unggulan tuh ada kegiatan sendiri nggak sih Pak? Oh iya, jadi tadi kalau kita pada depannya guru itu ada memang guru yang di kelas ya, kemudian ada guru tamu guest teacher tadi dari Eropa maupun orang-orang asing dan ada dari dalam negeri. Itu kan kegiatan yang ada di kelas unggul. Kemudian nanti kita akan belajar tentang misalkan ekonomi, kita akan kunjungan ke industri misalnya atau ada kunjungan industri, kemudian kita akan belajar bagaimana mengelola ekonomi di perusahaan. Walaupun kita bukan SMK tapi itu kan juga penting. Iya, betul. Kemudian nanti juga kita akan belajar tentang misalkan budidaya ikan air laut misalnya. Kita akan kunjungan di Hanura kan ada. Di samping kita akan belajar tentang budidaya, kan ada ekonominya di situ. Kemudian juga ada ilmu-ilmu kebiologiannya, bagaimana makanya budidaya ikan air laut di pantai, yang itu juga secara ekonomi juga sangat menjanjikan. Itu kegiatan pembelajaran di masa itu asik sebetulnya, walaupun dia pulang sore tidak ngeluh. Kenapa? Banyak dia langsung dipraktekkan di lapangan. Jadi menyenangkan sekali sebetulnya untuk belajar di Mans 1 Bandar Lampung, walaupun dia belajar sampai sore. Toh juga kita siapkan fasilitasnya, dan ke depan juga mohon doanya keterlibatan semua segmen masyarakat, alumni maupun orang tua. Kita juga perlu nanti diadakan kendaraan untuk riset dan untuk kunjungan-kunjungan di destinasi yang kita inginkan. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi tentunya hanya di Sabure Talk, hanya di Sabure TV. Kembali lagi di Sabure Talk, hanya di Sabure TV. Baik nih Pak, mengenai program penunjang itu, apa saja yang ada di materi tambahan ini nih Pak? Oke ya, di materi penunjang di madrasah untuk kelas unggul ya, tentunya dari sisi sarpras ya. Jadi anak-anak di Mans 1 Bandar Lampung di kelas unggul ini penunjang sarprasnya diantaranya ada dia harus belajar di ruang yang nyaman. Dia harus ber-AC seperti ini karena dia belajar sampai sulit tadi, takutnya berkeringat dan seterusnya, di aromanya jadi nggak bagus. Iya. Jadi mengganggu pembelajaran. Ya, kemudian juga kita siapkan penunjang akses internet. Jadi di kelas-kelas unggul itu bukan hanya kelas unggul, semua kelas di Mans 1 Bandar Lampung sudah terkoneksi dengan internet. Jadi ketika butuh bahan apapun, kita juga di sampingan jaringan internet di dalam, kita juga siapkan di depan papan tulis itu Smart TV. Smart TV itu ya bisa mengakses pembelajaran di Google maupun dimanapun, apa di YouTube itu juga bisa langsung oke. Kemudian anak-anak juga mempunyai, supaya privasinya ini di kelas juga per anak punya locker tersendiri. Untuk apa? Tentunya meletakkan handphone dan seterusnya, barang-barang berharga yang itu dia bisa kunci sendiri, dia diamankan sendiri. Kemudian
anak-anak juga tidak harus repot-repot ke kantin untuk mencari minum. Di ruangan itu sudah tersedia air minum. Tentunya yang bukan isi ulang dari itu ya, tentunya yang bermerek lah ya. Sehingga anak-anak itu aman dan kesehatannya terjamin. Itu dari Sarpras. Kemudian meja kursinya juga tentunya tidak lagi pakai kursi yang bolong-bolong kayak zaman dulu ada tip X dan seterusnya. Kita juga kelasnya juga sudah semacam kelas internasional lah. Begitu aman dan menyenangkan. Yang penting sehat, mau belajar, insya Allah bintang-bintang itu akan tercapai. Amin. Gitu. Baik Pak, selain kegiatan program penunjang, ada sistem pembelajarannya sendiri nggak sih Pak? Maksudnya? Perbedaannya gitu Pak, sistem pembelajaran. Oh iya, jadi kurikulumnya di kelas unggul itu, kurikulum standar itu tetap kita pakai. Nah, hanya misalkan di MIA 1 itu ada 4 mapel yang kita dalam tanda petik kita modifikasi tanpa mengurangi aslinya. Kayak fisika, dia nanti akan mendapat yang tadinya katakanlah 3 jam, maka dia akan mendapat tambahan 3 jam. Jadi 6 jam 1 pekan. Kemudian ditambah tahfizul Quran. Nah, karena apa? Di madrasah aliyah negeri ini maupun swasta ada program Kementerian Agama Provinsi yang nggak bisa kita tinggal adalah hafalan Quran atau tahfizul Quran. Nah, anak-anak kelas unggul tetap dapat tambahan yang tadinya 2 jam menjadi 4 jam tahfizul Quran. Bahasa Inggris, semua kelas unggul dapat layanan lansis lebih. Tadi makanya ada kampung Inggris, ada guru tamu dari luar negeri. Itulah pembelajaran bahasa Inggrisnya menjadi indah. Belajar bahasa Arabnya menjadi enak. Kenapa? Tidak hanya di depan buku dan guru, tetapi harus 2 arah ya. Bahkan bisa langsung browsing ke internet. Nah, itu yang kemudian nuansanya berbeda. Kemudian juga ada kalanya anak itu juga tadi saya sampaikan belajar harus turun ke lapangan dan sebagainya. Ini menjadi sangat menarik dan sangat menyenangkan. Makanya di kelas unggul ini memang tidak mengurangi kapasitas atau kualitas pembelajaran di kelas lain. Ada standar terpenuhi, tapi ada yang unggul di fisika, unggul di ekonomi, unggul di. Nah, itu kenapa bintang-bintang itu akan muncul melalui olimpiade, kompetisi sains madrasah dan olimpiade yang lainnya. Ini harus kita setting dari awal karena tidak mungkin membuat bintang buat juara itu dalam hitungan bulan. Dari awal udah kita setting, harus kerjasama dengan kampus terdekat. Dan jangan lupa, alumni juga punya potensi yang luar biasa. Alumni kita ada yang di Jepang jadi dosen, ada jadi direktor, ada jadi wakil bupati. Itu kan sumber-sumber inspirasi, ya sumber-sumber inspirasi sehingga anak kelas unggul itu ketika hadir para alumni juga memberikan support yang baik, memberikan energi yang positif sehingga tetap menjadi semangat untuk selalu berprestasi di MAN 1 Bandar Lampung. Memang beda, terasa berbeda. Baik Pak, mengenai apa aja sih Pak penunjang dari KBM sendiri Pak? Oh, kalau penunjang KBM ya tentunya semua sekolah, semua madrasah ya, sarana dan prasarana tadi yang sampaikan tentunya ada semua, hanya mungkin kualitas ya, kualitas dan kenyamanan tentunya. Kalau di MAN 1 Bandar Lampung ya karena memang di kota ya, orang tua juga bisa merasakan dampaknya tadi dari guru. Kita juga tentunya pelatihan motivasi sampai karakter building dan seterusnya kita lakukan untuk penunjang mental, penunjang motivasi. Tidak hanya gurunya, anak-anak juga tadi di masa-masa saya sampaikan tadi sekali waktu anak itu harus bersama guru dan ini sampai bermalam sampai pagi lagi supaya bisa ide-ide anak itu juga bisa muncul, tidak kaku seperti di kelas gitu. Baik pemirsa, nggak kerasa ini kita udah ada di penghujung acara. Baik nih Pak, untuk closing statement mungkin ada pesan dan saran untuk masyarakat nih Pak. Ya, pesan buat masyarakat bahwa di Bandar Lampung ini ada 2 madrasah aliyah negeri, yaitu MAN 1 dan MAN 2 Bandar Lampung. MTS-nya juga MTS 1 dan MTS negeri 2 Bandar Lampung. Semuanya sudah menerapkan konsep kelas unggul, maka jangan khawatir. Kalau menyekolahkan anak di madrasah, insya Allah tidak hanya bisa pandai mengaji dan berdoa saja, tapi secara teknologi juga unggul. Oleh karena itu,
Tentunya ini juga perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah, orang tua, alumni maupun Kementerian Agama itu sendiri. Kalau Kementerian Agama kan tentunya juga sangat support ya, karena menyiapkan segala sesuatunya dari kementerian, dasar hukumnya juga kementerian, sehingga masyarakat tentunya masyarakat juga perlu partisipasi karena ada hal-hal yang harus disupport secara langsung oleh orang tua wali. Tanpa itu tentunya juga menjadi kurang energi dan kurang tenaga, sehingga cita-cita kita bersama menjadi terganggu. Kita ingin bersama memajukan Provinsi Lampung melalui madrasah, sehingga kalau madrasah di Provinsi Lampung mampu berkiprah di tingkat nasional bahkan internasional, tentunya Provinsi Lampung juga akan menjaga nama yang baik tentunya. Baik Pak, baik pemirsa, jadi dengan adanya program kelas unggul non asrama ini diharapkan peserta didik bisa benar-benar unggul baik di bidang iptek dan imtak serta memiliki kematangan emosi dan berpikir. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus Saburai Talk hanya di Saburai TV. Saya Arista Putri mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.